kena batu gundulnya. Betor Suryadi dipecat dari posisinya jadi tenaga ahli pimpinan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Kena karma kalian. Yang lucu adalah alasan yang tertulis di surat pemecatannya adalah karena Betor ini melanggar kode etik dan nggak bisa kerja katanya. Waduh, nggak bisa kerja, tapi ngibul bisa kan? Kemarin aja ngibul di bawah rumah Pak Jokowi katanya ada kamar rahasia berisi uang triliunan katanya. Ahli dongeng khayalan tingkat tinggi pokoknya Betor ini. Udah cocok bergaul sama Roy Suryo. Semoga langgeng ya kalian berdua ya. Ini kita buka dari informasi di website politikindonesia.id. Ini beredar satu surat begitu ya. Ini viral sekali. Di mana di surat ini pakai kop kementerian, bukan kementerian sih. Lebih tepatnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia alias BP Taskin. Yang kita sama-sama tahu, BP Taskin ini kan yang mimpin adalah Budiman Sujatmiko. Nah itu dia, mantan kader PDIP. Tahu ada satu kader PDIP yang agak melenceng, ini mantan temennya kan gitu ya. Wah ini nggak bener ini. Akhirnya bener nih, per 1 Juli yang namanya Betor Suryadi ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan BP Taskin karena dipecat. Yang lebih lucu adalah alasannya. Lewat keputusan yang disampaikan melalui surat yang bernomor B116 sekian-sekian ini, menariknya adalah kontrak dari Betor ini enggak diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik. Yang kedua, pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahasa gamblangnya adalah Betor enggak bisa kerja. Udah itu aja. Ya dong, kalau kita harus seperti kan tahu pengambilan keputusan partai itu kan gimana. Jadi kalau tadi tapi yang saya mau jelaskan, apa yang disampaikan oleh Pras bahwa Betor nggak paham, betul. Betul, apa yang dibilang Pras itu betul. Betul nggak paham. Saya menyebut 3, dia bikin tembak lagi menjadi 6 kan. Berarti kan betul. Lah kenapa sekarang bilang, loh bener saya nggak terlibat. Lah kalau gitu sejak awal Bapak ngawur alias ngibul. Sesimpel itu. Apa yang dikatakan Betor jadi bias. Menjadi banyak cacat prosedur. Ternyata harus kita akui, menurut penjelasan dari berbagai pihak termasuk dari Mas Prasetyo Edi tadi, Betor ini bukan saksi fakta. Betor hanya mengatakan katanya dari si A, si B, si C. Ini berbahaya. Berbahaya. Ternyata ceritanya ngibul. Keras dikit ya Bang. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Ada marah sangat. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Tuh, kalau memang seluruh dongeng yang Pak Betor itu ungkapkan di podcast-podcast dari televisi satu ke televisi yang lain itu benar, jangan ngomong di televisi Pak, ngomongnya ke polisi itu. Masa nggak ada yang curiga orang ini selalu tampil di televisi, tapi kalau misalkan itu tuduhan baru yang cukup bombastis, ngaku kalau misalkan ijazah Pak Jokowi dibikin di Pasar Pramuka, kok nggak dilaporin? Kan mereka niat nyerang Pak Jokowi. Kenapa lapornya itu malah cerita di depan kamera? Masa nggak curiga soal itu? Nah kemudian memangnya Betor ini punya bukti konkret dari semua dongeng-dongeng yang sudah dia khayalkan, udah dia narasikan di depan umum. Saya ragu, dia nggak punya bukti satupun.
Kalau punya bukti dari Mas Eko Sulistyo ya, you minta buktinya mana? Dia nggak punya. Punya. Dia kan berharap namanya tadi ngomong kosong kan, ya. dia berharap public expose kan. Mana Nggak public dilakukan. expose? You bilang begitu ya. Sama kayak kemarin dengan Widodo. Pak Widodo, saya minta untuk membersihkan namanya dari Bank Betor itu. Nggak ada. Ngaku. Kocak orang ini. Ngaku ternyata selama ini ngibul. Seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismond, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu dibikin oleh UGM, sekarang pasar pramuka. Jadi kan ini lucu ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di pasar pramuka. Tadinya UGM. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM baik Bang Sylvester. Dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras, ya kan. Kita yang waras nih, ya kan tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya gitu. Baik, sampai di situ. Ya, kalau nipu harus pakai logika, gitu loh. Jangan kayak TPUA, ya kan. Mereka nggak punya bukti, lapor Dumas di Barreskrim, ya kan. Habis itu ijazah Pak Jokowi asli diselidiki, ya kan, oleh lapor dan sudah dinyatakan identik. Ijazah asli yang diselidiki identik dengan 3 ijazah asli temannya, ya kan. Habis itu mereka tetap nggak percaya. Sedangkan yang mengeluarkan ijazah asli dalam hal ini UGM, itu pun mereka nggak percaya. Ya kan, mereka mengatakan bahwa yang memalsukan itu UGM, makanya dibikin tim tipu UGM. Jadi intinya itu mereka ini nggak pengen nyari kebenaran. Kalimat yang sering mereka pakai kan, kami sedang menegakkan kebenaran, mencari kebenaran. Enggak, bohong, nol besar itu. Kalau mereka mencari kebenaran, mereka bakal objektif. Ketika mereka mendapatkan kenyataan dan fakta yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, asal itu benar, selesai. Tapi kan enggak. Barreskrim menyatakan itu asli, mereka enggak terima. UGM menyatakan bahwa benar Pak Jokowi, mahasiswa mereka enggak terima. Apakah mereka masih menyebut diri mereka ini mencari kebenaran? Tidak. Orang ketika kebenaran sendiri itu keluar mereka enggak percaya, nyari apa? Saya curiga nih. Saya curiga, nyari duit. Ada yang nyuruh ini. Bohirnya di belakang ada orangnya ini. Sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi. Berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia. Tuh. Tujuan mereka itu salah satunya mungkin ini ya, saya curiga juga nih. Kok orang-orang ini katanya lulusan dari UGM, kok justru menyeret-nyeret nama baik UGM jatuh ke bawah, seakan-akan mereka justru menghinakan UGM-nya. Loh ini kan nggak waras toh. Kalau saya alma mater sebuah lembaga pendidikan, sebisa mungkin saya akan mengharumkan nama alma mater saya. Yang mereka lakukan ini kan terbalik. Sebaliknya, mereka tuduh-tuduh rektor Wening, rektornya UGM, ngebantu berkomplot dengan Pak Jokowi, menutupi semua kebohongan-kebohongan ini. Itu kan narasi mereka. Sampai sekarang apa yang menjadi press conference dan juga press release-nya UGM, mereka nggak percaya. Hampir tiap hari menggeruduk UGM, Rismond apalagi ya kan. Padahal mulai dari Rismond, Tifa, Roy Suryo, ini semuanya lulusan UGM. Masa nggak ngerasa ada yang aneh? Kok justru orang-orang ini pengen menyeret alma maternya, menghinakan alma maternya sedemikian terpuruk gitu loh. Nah, ini kan aneh banget. Seperti ada yang
salah gitu. Ya, kemarin Anda udah dibantai itu, dibuka semua itu. Kan jelas itu semua. Anda kan nggak berkutik berbicara itu. Kembali ya. Nah, ini kita kembali yang dipermasalahkan di 2012. Jadi menurut Anda seharusnya kalaupun ada protes 2005, tidak perlu 20 tahun 2025 ini 2005 itu dipermasalahkan di KPU, ya kan? Kan nggak bisa ini kan ada masa jeda itu menunggu, adakah keberatan-keberatan misalnya. Adakah dari masyarakat yang keberatan untuk menerima pasangan ini kan begitu prosesnya juga. Kemudian ya kan 2010 kan mulus nggak ada masalah. Kenapa ujuk-ujuk dipermasalahkan? Kemudian masuk ke 2012. 2012 saya pelaku sejarah dengan Mas Prasetyo Aldi, Boy Sadikin, Sanusi, ya, M Sarip, ya, M Sarip, Sanusi dan saya adalah dari Gerindra. Oke. Ya, saya di tim sosialisasi kampanye. Jokowi Ahok pada saat itu ya? Jokowi Ahok, karena Ahok dari kita. Kita mengusulkan Ahok itu. Tuh, sekarang kita balik ke Betor lagi. Ini agak lucu juga nih. Katanya Andi Aswan, Betor itu logikanya lompat kodok ya. Lompat sana sini, nggak nyambung lah logikanya. Ini nggak nyambungnya adalah apalagi Betor ini selain nyebut ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan tahun 2012, tepat di saat persiapan mencalonkan menjadi gubernur Jakarta waktu itu. Sekaligus Betor ini juga memfitnah Pak Jokowi. Katanya sejak Solo itu udah nggak beres. Pencalonan Pak Jokowi menjadi wali kota Solo tuh udah pakai berkas-berkas yang palsu. Loh, bentar dulu nih. Bapak ini mau nuduh Pak Jokowi melakukan kecurangan itu di 2012 atau sejak dari pilihan wali kota Solo. Pilihan wali kota Solo 2 kali loh. Dari 2005 loh. Itu kan beres. Pada saat Pilwalkot Solo, berkas-berkasnya beres 2 kali. Gak ada halangan di KPU. Kalau misalkan bener semua berkas Pak Jokowi itu bermasalah sejak di Solo, lawan-lawan politik Pak Jokowi udah apa istilahnya, nyerang Pak Jokowi itu habis-habisan sejak 2005 itu. Kenapa kemudian yang dipermasalahkan tahun 2012 saat Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur Jakarta? Ini kan lompat-lompat. Yang bener yang mana? Mau nuduh apa? Katanya 2012 kemudian mempermasalahkan pendaftaran calon wali kota Solo antara gelar DRS dan juga insinyur. Nah, lompat lagi. Ini udah mulai nggak jelas. Dan mungkin dari sinilah yang namanya Betor Suryadi sudah mulai aneh cara dia mendongeng. Akhirnya kantor dia di mana si Bambang Betor Suryadi ini kerja, yaitu BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ini udah mulai ngelihat orang ini udah mulai nggak beres kayaknya. Daripada memalukan kantor gitu kan, institusi tempat kerja, gimana kalau diberhentikan? Dengan 2 alasan. Tadi yang menjadi alasan yang pertama adalah pelanggaran kode etik. Sayangnya ini tidak dirinci ya, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Betor. Yang kedua adalah alasannya tidak bisa kerja. Bahasa halusnya adalah pencapaian kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tuh, Pak Betor kena karma, kena batu gundulnya.